Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Bersama saya, Ratna Sari Irsad Damayanti. Apa pelari tersebut bergerak? Menurut kalian pelari tersebut bergerak atau tidak? Jawabannya adalah bisa bergerak, bisa juga tidak loh. Kenapa? Karena pelari tersebut bergerak apabila ia bergerak dari titik A ke titik B. Lalu dianggap tidak bergerak jika posisi pelari ke titik A kembali. Jadi kalau dia dari garis start kembali ke garis start, itu dianggap tidak ada gerak. Maka dari itu, kita masuk ke kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Demikian tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian dapat membedakan jenis-jenis gerak yang ditemukan di lingkungan, kemudian membedakan gerak semu dan gerak relatif, kemudian dapat mengkomunikasikan ciri-ciri gerak lurus, dan mengidentifikasikan besaran-besaran yang terdapat pada sebuah benda. Terakhir, kalian dapat menyimpulkan penyebab gerak sebuah benda dengan benar melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu gerak? Kita masuk pengertian gerak, di mana gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Tadi ya, kalau misalnya dia ada di si pelari di garis start, kemudian kembali ke garis start, maka titik acuannya adalah garis start dan pelari tersebut kembali ke garis start, maka posisinya tidak ada jarak antara si pelari dengan garis start, maka dianggap tidak ada gerak. Kita akan berikan contoh lainnya. Di sini apabila mobil tersebut bergerak, kemudian pohon adalah titik acuannya, maka mobil mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan pohon. Maka mobil dikatakan bergerak terhadap pohon, tetapi benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Pohon sebagai titik acuan dan mobil tersebut bergerak, tapi apabila pohon dan mobilnya terparkir di dekat pohon tersebut, itu dianggap tidak ada gerak ya. Karena tidak ada jarak yang memisahkan antara si pohon dengan mobil yang bergerak. Kita masuk ke gerak bersifat relatif. Di sini tetap pohon adalah titik acuan. Dan mobil ada mobil A dan mobil B. Mobil A itu menderek atau ada tali yang memisahkan antara mobil A dengan mobil B. Dimasukkan jika pohon adalah titik acuannya. Mobil A bergerak terhadap pohon, dan pohon tadi adalah titik acuannya, maka mobil A otomatis adalah, ya, dia bergerak, di mana mobil A ada perubahan kedudukan terhadap pohon. Yang kedua, apabila mobil B, dia masuk bergerak nggak? Ada perubahan kedudukan nggak? Menurut kalian gimana? Seperti yang tertulis ya, mobil A jika bergerak, pohon titik acuannya, maka mobil B juga perubahan kedudukan. Karena tadi ada jarak di antara pohon mobil A dan mobil B. Mobil A diam terhadap mobil B meskipun pada saat kedua mobil sedang berjalan. Jika mobil B ditetapkan sebagai titik acuan oleh mobil A, maka antara mobil A dengan mobil B tidak mengalami perubahan kedudukan. Kenapa? Karena jarak antara mobil A dan mobil B sama. Kok sama? Lihat talinya. Ketika menderek mobil A,
mobil A menderek, ya otomatis jarak antar mereka sama. Tidak ada perubahan kedudukan. Karena tadi, jika mobil B ditetapkan sebagai titik acuannya, ya tidak ada perubahan antara mobil A dan mobil B ya, jaraknya. Kemudian pada saat mobil A dikatakan bergerak, bisa pula dikatakan diam. Tergantung pada titik acuan yang digunakannya. Maka ini masuk ke dalam gerak bersifat relatif bergantung pada titik acuan. Kalau titik acuannya adalah pohon, maka mobil A disebut dengan bergerak atau perubahan kedudukan. Terjadi perubahan kedudukan jika titik acuannya adalah pohon. Mobil A bergerak. Jika titik acuannya adalah mobil B, maka mobil A tidak bergerak. Oke, kita masuk ke gerak semu. Di sini tugas kalian adalah pikirkan jika kalian adalah seorang masinis. Ketika kereta akan berhenti, apakah kereta bergerak? Ketika kereta akan berhenti, jadi masih bergerak, kemudian dia berhenti ya, mau berhenti itu. Apakah keretanya bergerak? Penumpangnya bergerak gak? Masinisnya bergerak gak? Berikan jawaban kalian dengan alasannya ya. Soal yang kedua adalah menurut kalian, apakah matahari bergerak dari timur ke barat? Berikan alasan kalian kalau memang matahari bergerak dari timur ke barat. Ini yang masuk ke dalam gerak semu. Oke, kita masuk ke jarak dan perpindahan, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dan perpindahan adalah perubahan kedudukan. Di sini Valentino Rossi atau Rossi saya bikinnya mengendarai sepeda motor dari A ke B, kemudian ia berbalik arah sampai ke C. Jadi A ke B, kemudian ke C, berbeda ya. A ke B kemudian ke C. Jaraknya A ke B adalah 10 km, B ke C itu 4 km. Maka jarak yang ditempuh oleh Rossi adalah A ke B ditambah B ke C. Ingat, di sini adalah berbalik arahnya dengan arah yang berbeda ya. Bukan A ke B, lalu B ke A lagi. Tapi A ke B berbalik arah lagi dengan arah yang berbeda, kemudian ke arah C, maka itu ditambah. Tapi kalau di antara A ke B ke C, dari A ke C, kemudian dia berbalik arah ke B, maka itu nanti dikurang ya. Maka panjang lintasannya atau jaraknya adalah A ke B ditambah B ke C, 10 km ditambah 4 km, jadi 14 km. Perpindahan Rossi adalah C dikurang A, di mana A dianggap 0 ya, karena dia titik acuannya. Maka pusat koordinasinya kita ambilnya di titik A, yaitu 6 km ke kanan, karena itu yang area kosongnya ya. Kita masuk ke kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu kelajuan. Dan kecepatan adalah perpindahan dalam setiap satuan waktu. Jadi perpindahan itu sigma X, tapi ada juga yang bilang S. Jadi nggak masalah, tetap sama. Hanya kalau jarak dia simbolnya S, kemudian waktu T, kelajuan atau kecepatan sama, yaitu V. Sedangkan perpindahan di sini sigma delta X ya, delta X. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan perpindahan tetap dengan S. Jadi nggak masalah. Kita masuk selanjutnya. Contohnya adalah mobil berjalan dari D ke B melewati C selama 10 second. Second itu detik ya. Kelajuan rata-rata mobil adalah, saya ulang,
Mobil berjalan dari D ke B melewati C selama 10 second. Kelajuan rata-rata mobil adalah, di sini jaraknya adalah jarak dari C, kemudian DC ditambah CB. Jadi D ke C, kemudian C ke B, yaitu 7 ditambah 2, jadi 9. Bu, kok nggak minus-minus? Kita ngitungnya itu jaraknya minus tidak dianggap dulu ya. Kamu hanya menghitung jarak antara D ke C. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Dari 0 berarti kan ada 4. Kemudian ke samping lagi. Oke, saya ulang ya. Kenapa 7? Kita masuk selanjutnya. Contoh di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilainya adalah 7. Di sini ada contoh yang sama. Karena tadi dari D ke C, kemudian C ke B, berarti dari sini ke sini kan. Maka contohnya adalah 2. Mobil berjalan dari 7 D ke B melewati 2 sama dengan 9 selama 10 second. Waktu yang diperlukan adalah 10 second. Tetap sama ya. Saya bilang nama lainnya adalah D ke B. D ke B. Kita masuk ke dalam rumusnya karena yang ditanya adalah kelajuan rata-rata. C. Rumusnya adalah I sama dengan S per T. Ke B-nya berapa? S-nya adalah 9 meter. 1, dan T-nya adalah 10 second. Maka 9 dibagi 10, kemudian dia melewati 9 meter per second. Selama 10 second, jangan lupa. Kita masukkan lagi datanya. Gimana perpindahannya jadinya? Tadi ya, D ke C dikurang C ke B. Kok dikurang? Karena dia balik kembali. Bukannya dari sini ke sini. Bukan dari D ke B, kemudian B ke C. Kalau seperti itu berarti ditambah. Tapi kalau dia balik, maka jadi dikurang. Ingat ya. Kalau D ke B, kemudian B ke C, maka ditambah. Dan kalau dia bilangnya D ke C, kemudian ke B, balik. Kalau balik berarti dikurang. Maka waktunya 10 second dan perpindahannya adalah 5 meter. Masukkan angkanya jadi 0,5 meter per second. Di sini ada soal latihan lagi. Nah, di soal latihan ini, seekor burung terbang ke arah timur sejauh 5 meter selama 5 second. 5 meter, 5 second. Kemudian burung tersebut berbalik arah, terbang ke barat sejauh 3 meter selama 3 second. Sekarang saya bilang, ke arah timur. Timur sini ya. Jadi misalnya ini titik acuannya, kemudian burung tersebut ke arah timur sebanyak 5 meter, sejauh 5 meter, kemudian dia balik lagi, karena barat
kebalikannya, maka kalau balik tadi apa? Sehingga jaraknya berapa? Yang pertama, jarak yang ditempuh oleh burung. Tadi saya ingatkan kembali. Perpindahan berarti jaraknya tadi berapa? Meter. Kemudian perpindahan burung. Kelajuan burung dan kecepatannya. Kecepatannya meter per sekon, berarti nanti tinggal dibagi ya. Jangan lupa dicatat, latihannya ini bukan pilihan ganda, melainkan dari satu pertanyaan kamu menjawab 4 jawaban. Ya, A, B, C, D itu kamu cari jawabannya, bukan pilihan ganda yang pilih salah satu. Oke? Dicek, kemudian kalau videonya di-post, tulis soalnya agar kamu bisa menjawabnya di buku latihan. Kita masuk ke gerak lurus. Di mana gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Di sini ada waktu pertama, yaitu waktu 0 sekon, di mana waktunya kalau T-nya 0 berarti di sini mobilnya bergerak ya, dengan kecepatan yang konstan atau sama, di mana waktunya bergerak dia dari pertama jadi 1 sekon, 2 meter, 2 meter, dan selanjutnya terus 2 meter. Inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan, di mana gerak pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Lihat di sana waktunya berubah-ubah, tapi kecepatannya tetap, yaitu 2 meter. Di sini grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, berarti V terhadap T. Nah, di sini terlihat ya, V terhadap T, di mana kecepatannya tetap, dan waktunya berubah-ubah. Misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Makin ke sini kan makin tinggi nanti nilainya. Yang kedua adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Di mana jarak dan waktu hubungannya adalah semakin tinggi jaraknya, semakin tinggi juga waktu yang diperlukan. Kalau kamu naik sepeda dengan kecepatan konstan atau tetap, jaraknya 10 meter dengan 100 meter, kira-kira waktunya lebih lama mana? Yang 100 meter ya. Karena semakin jauh jaraknya, maka waktu yang diperlukan dia semakin banyak. Misalnya di sini tadi 10 meter. Ya berarti kamu paling jalan kaki cuma 1 sampai berapa langkah kan? 100 langkah. Maka di sini waktu yang diperlukan juga lebih sedikit dibanding kalau kamu 150 meter. Maka waktu yang diperlukan kira-kira berapa sekon atau detik ya. Kita masuk persamaan gerak pada GLB. Jadi ini rumusnya, dimana sama kayak tadi rumusnya. Jarak sama dengan perpindahan dikali waktu. Oke, kita masuk ke contoh dari gerak lurus beraturan. Di sini sebuah mobil yang melaju pada jalan tol dengan kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap berarti dia gerak lurus beraturan. Kalau ada tulisannya kecepatan awalnya 10, kecepatan akhirnya 60 km per jam, maka itu masuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan ya. Karena ini kecepatan tetapnya sebesar 90 km per jam, maka ini contoh dari gerak lurus beraturan. Selama 2 menit, berapakah jarak yang ditempuh mobil? Tadi saya bilang di mana kecepatannya adalah tetap, maka gerak lurus beraturan 90 km per jam. Dan waktunya adalah 2 menit. Kalau kamu ubah menjadi jam, 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 menit sama dengan 60 detik.
kalau 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jika ditanyanya adalah jam, ini ditanyanya jam apa menit? Jam ya. Jika ditanyanya jam, yang diketahui menit, maka nilai menit dibagi 60. Tadi nilai menitnya di sini 2, maka dibagi dengan 60. Tapi sebaliknya, jika ditanyanya menit dan diketahuinya adalah jam, maka nilai jam, misalnya 2 jam berapa menit, ya tinggal dikali dengan 60. Jadi disesuaikan dengan bentuk pertanyaannya. Kalau ditanyanya jam berarti dibagi 60, kalau diketahuinya menit. Kalau yang ditanyanya adalah menit, maka tinggal dikali dengan 60. Yang ditanya adalah jarak. Maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yaitu 90 dikali 1/30. Tinggal dicoret nolnya, 9 dibagi 3 berapa? Ya, 3 kilometer. Maka jarak yang ditempuh adalah 3 kilometer. Tapi ada beberapa yang mintanya adalah meter. Maka kamu tinggal ngubah kilometer menjadi meter dengan dikali 1000. Maka jumlahnya adalah 3.000 meter atau 3 kilo. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dipelajari kembali. Yang akan kamu pelajari yaitu tentang gerak lurus tadi. Dan yang selanjutnya adalah, biar saya rangkum dulu sedikit. Tadi kita ngomongin tentang gerak relatif di mana dia ada titik acuannya, tergantung titik acuannya, sedangkan gerak semu itu sebenarnya tidak bergerak tapi seakan-akan bergerak. Contohnya apa? Pelari dengan penonton. Yang bergerak penonton apa pelari? Ya, pelarinya, tapi seakan-akan dia bergerak. Atau kamu masuk kereta. Di sini kereta, yang bergerak keretanya atau manusianya? Iya, keretanya. Kalau yang bergerak keretanya, kita yang di dalamnya diam atau bergerak? Bergerak, tapi geraknya adalah gerak semu. Kita ikut bergerak, tapi sebenarnya adalah diam. Nah, materi selanjutnya kita adalah pelajari. Materi selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan, GLBB dan hukum Newton. Di mana hukum Newton ada 3. Kamu pelajari 3-tiganya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ini. Jangan lupa kerjakan Google Form-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.